Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, perkenalkan, saya Zakiyatus Dahadah dari program studi matematika semester 3 Universitas Belfast Lamongan. Langsung saja saya akan mempresentasikan biografi Insinyur Soekarno dalam memenuhi tugas ilmu komputer dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Khairul Umam, MSI. Dalam konten ini saya akan menjelaskan 5 hal. Yang pertama adalah biodata, yang kedua kehidupan pribadi, yang ketiga perjalanan politik, yang keempat pendidikan, dan yang kelima adalah penghargaan yang diperoleh oleh Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno dikenal sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Beliau lebih akrab dipanggil Bung Karno. Sampai sekarang, beliau adalah tokoh yang paling banyak dikagumi di kalangan Indonesia. Dan ia juga disebut sebagai sang proklamator. Nah, untuk lebih lanjutnya berikut biodata dari Insinyur Soekarno. Nama lengkap Insinyur Soekarno, nama panggilan Bung Karno, nama kecil Kusno Sosrodihardjo, tempat tanggal lahir Surabaya 6 Juni 1901, agama Islam, nama ayah Raden Sukemi Sosrodihardjo, nama ibu Ida Ayu Nyomanrai, nama istri Fatmawati, Hartini, Ratnasari Dewi, Kartini Manopo, Haryati, Yurike Sanger, dan Heldi Jafar. Nama anak Guntur, Megawati, Rahmawati, Sukmawati, Guru dari Fatmawati, Taufan dan Bayu dari Hartini, dan Kartika dari Ratnasari Dewi. Beliau meninggal di Jakarta tanggal 21 Juni 1970 dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Yang kedua adalah kehidupan pribadi. Insinyur Soekarno atau yang biasa dipanggil dengan panggilan Bung Karno. Soekarno awalnya diberi nama Kusno Sosrodihardjo karena sering sakit, namanya diganti menjadi Soekarno. Yang lahir di Surabaya, Jawa Timur pada hari Kamis 6 Juni 1901, yakni dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dengan Ida Ayu Nyomanrai. Ayah Soekarno adalah seorang guru. Raden Sukemi bertemu dengan Ida Ayu ketika dia mengajar di Sekolah Dasar Pribumi Singaraja, Bali. Soekarno hanya menghabiskan sedikit masa kecilnya dengan orang tuanya hingga akhirnya dia tinggal bersama kakeknya, yaitu Raden Harjokromo di Tulungagung, Jawa Timur. Soekarno pertama kali bersekolah di Tulungagung hingga akhirnya dia ikut kedua orang tuanya pindah ke Mojokerto. Di Mojokerto, ayahnya memasukkan Soekarno ke Erste Island School. Di tahun 1911, Soekarno dipindahkan ke European Lager School atau ELC untuk memudahkannya diterima di Hoger Burger School atau HBS. Setelah lulus pada tahun 1915, Soekarno melanjutkan pendidikannya di HBS Surabaya, Jawa Timur. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para tokoh dari Sarekat Islam, organisasi yang kala itu dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto yang juga memberi tumpangan ketika Soekarno tinggal di Surabaya. Di tahun 1920, seusai tamat dari HBS, Soekarno melanjutkan studinya ke Teknik Hochschule School atau sekarang berganti nama menjadi Institut Teknologi Bandung, yaitu di Bandung, dan mengambil jurusan teknik sipil. Saat bersekolah di Bandung, Soekarno tinggal di kediaman Haji Sanusi yang merupakan anggota Sarekat Islam dan menjadi sahabat karib dari Cokro Aminoto. Di masa hidupnya, Soekarno telah menikahi sejumlah perempuan, yakni Fatmawati, Hartini, Ratnasari Dewi, Kartini Manopo, Haryati, Yurike Sanger, dan Heldi Jafar. Atas pernikahannya tersebut, Soekarno dikaruniai 11 orang anak. Sebagian keturunan Soekarno pada akhirnya juga ada yang mengikuti jejak sang ayah di dunia politik Indonesia. Selanjutnya yang ketiga adalah perjalanan politiknya. Berbicara soal biografi Insinyur Soekarno, tidak lengkap rasanya jika tidak membahas kiprahnya di dunia politik yang sangat luar biasa. Insinyur Soekarno bahkan sudah terjun ke dunia politik sejak usianya masih sangat muda. Soekarno terkenal pertama kali pada tahun 1919 saat menjadi anggota Jongjawa cabang Surabaya.
Nah, selanjutnya Soekarno kemudian mendirikan Al-Human Study atau ASI di Bandung pada tahun 1926 yang merupakan hasil inspirasi dari Dr. Sutomo di Indonesian Study Club atau organisasi ASI inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya partai besar di Indonesia, yaitu Partai Nasional Indonesia yang lahir tahun 1927. Berkat aktif di organisasi PNI itulah Soekarno beberapa ditangkap Belanda karena dianggap membahayakan pemerintah kolonial. Pada tanggal 29 Desember 1929, Soekarno ditangkap di Yogyakarta untuk dipindahkan ke penjara Banceu di Bandung. Kemudian pada tahun 1930 dipindahkan ke penjara Sukamiskin dan sampai akhirnya dibebaskan pada tanggal 31 Desember 1931. Setelah bebas dari penjara tahun 1932, Soekarno bergabung dalam Partai Indonesia atau Partindo yang masih pecahan PNI karena saat itu PNI dibubarkan dan dinyatakan dilarang oleh Belanda. Namun, keaktifannya di Partindo kembali mengantarkan ke penjara pada tahun 1933 di pengasingan Volders karena pergerakan yang bahaya bagi Belanda. Tahun 1938, Soekarno kemudian diasingkan ke Provinsi Bengkulu sampai tahun 1942. Pada masa penjajahan Jepang tahun 1942, Soekarno baru kembali dibebaskan. Nah, selama perjuangan yang panjang, akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang didesak oleh kaum muda dan sempat diculik ke Rengas Dengklok. Sejak itulah Soekarno diangkat menjadi presiden pertama Indonesia dan mulai dikenal sebagai sang proklamator yang didampingi Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Sebelumnya, pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang BPUPKI, Soekarno sudah mengemukakan gagasan tentang dasar negara, yakni Pancasila yang sekarang masih menjadi dasar negara kita. Nah, atas kejayaan perjuangan untuk Indonesia, Insinyur Soekarno juga mengalami masa jatuh dalam politiknya. Setelah Wakil Presiden Muhammad Hatta akhirnya memutuskan untuk mengundurkan dan memisahkan diri dari Soekarno pada tahun 1956. Selain itu, banyak pula pemberontakan separatis yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, puncak pemberontakan tersebut adalah saat terjadinya pemberontakan yang dikenal dengan G30 SPKI yang meluluh lantahkan masyarakat Indonesia saat itu. Karena peristiwa itulah Soekarno mendapatkan pengucilan dari presiden yang menggantikan dirinya, yakni Soeharto. Kemudian karena usianya yang sudah semakin tua dan sering sakit-sakitan, akhirnya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 1970, Presiden Soekarno meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Presiden Soekarno disemayamkan di Wisma Yaso, Jakarta dan kemudian dimakamkan di Blitar, Jawa Timur, berdekatan dengan makam ibundanya Ida Ayu Nyoman-Rai. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu pendidikannya. Sudah saya jelaskan di awal tadi bahwasanya pendidikan pertamanya adalah pendidikan sekolah dasar di Erste Island School Mojokerto, kemudian dipindahkan ke pendidikan sekolah dasar di Europich Lager School atau ELC Mojokerto. Setelah lulus, beliau lanjut ke Hogere Burger School atau HBS Mojokerto dan kemudian setelah lulus juga beliau langsung lanjut ke Teknik Hoek School Bandung yang sekarang berganti nama menjadi Institut Teknologi Bandung. Yang kelima adalah penghargaan yang diterima oleh Soekarno. Perlu kita ketahui bahwa kehebatan Soekarno tidak hanya di dalam negeri, melainkan juga diakui dunia. Semasa hidupnya, Soekarno telah memperoleh banyak penghargaan. Contoh pertama yakni dari gelar Dr. Honoris Causa dari 26 universitas di dalam negeri dan luar negeri. Contoh yang kedua yakni bintang kelas 1 The Order of the Spring Companion dari Presiden Afrika Selatan, Thabo Mbeki, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, itulah biografi Insinyur Soekarno yang perlu kita ketahui sebagai generasi muda bangsa Indonesia. Cara terbaik menghargai jasa para pahlawan bangsa adalah mengenali dan mempelajari sejarah perjuangannya. Kisah perjuangan Insinyur Soekarno bagi bangsa Indonesia memberi kita pelajaran betapa berharganya bangsa itu untuk kita jaga. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.